Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Tentunya kalian masih ditemani dengan Wira yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan banyak rezekinya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Pesugihan Tanpa Tumbal. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Dua hari terbaring lemah. Setiap batuk mengeluarkan darah. Badan serasa panas semua. Sementara dua orang itu pun sibuk mengurusku, membuat kecurigaan ini mulai luntur. Apa maksud mereka berdua? Seandainya mau berkhianat saat seperti ini, tentu mudah buatnya untuk membunuhku. Saat aku memejamkan mata, suara goib membisik. Bangun, bakarlah bungkusan kain yang tertanam di halaman rumahmu. Suara itu seperti memberitahu, juga menunjukkan sesuatu. Itu jelas suara genderuwo yang menjadi satu dengan ragaku. Pelan mencoba berdiri, lalu berjalan dengan lemah, keluar, lalu mencari barang yang dimaksud tadi. Dengan dibantu mereka berdua ditemukan sebuah galian tanah di taman depan. Kami membongkarnya. Sebuah kain kafan dengan berbagai macam benda, remukan tulang, paku, beling, ijuk, juga bunga. Ini santet, katanya terkejut. Tenang saja Kang, ambil bensin sama pematik api, aku menyuruhnya. Lalu membakar benda itu, sementara benda yang tidak bisa terbakar seperti paku, juga beling, serpian kaca, aku pungut meletakkan jadi satu dengan paku pasak ke dalam lemari. Setelah itu ketika tenagaku berangsur kembali, sakit di dada juga hilang, suhu badan juga kembali normal. Namun ini belum selesai, harus tetap waspada karena kemungkinan ini baru awal peperangan ilmu teluh. Kang, coba kamu cari orang pintar yang paham soal ilmu hitam, suruhku. Iya mas, aku tahu orang sakti, aku berangkat mas, ucapnya. Saat mereka mau berangkat, aku hanya menyuruh satu orang saja untuk berangkat, dan yang satu tetap tinggal untuk membantuku di rumah. Namun sebenarnya, kenapa aku menyuruh laki-laki ini tetap di sini? Karena penglihatanku di senyum sinisnya semalam masih meninggalkan curiga untukku. Niat hati malam ini ingin sedikit tahu dengan maksud sunggingan senyuman sinis pemuda yang duduk menonton TV itu. Saat aku amati dan mau mendekat, ternyata dua sosok lembut tengah berdiri melihatnya tanpa dia sadari. Pak Karto dengan bungkusan pocongnya, juga ada satu lagi pocong dengan wajah yang sama membiru, tapi lebih hitam terlihat. Terteguhnya aku yang menyaksikan itu, namun kedua sosok itu tanpa bergeming, hanya menatap marah ke arahnya. Apa kedua ini korban dari laki-laki ini? Batinku menelisik tanya. Mengurungkan niat menyapanya, lalu aku kembali masuk ke dalam kamar, terduduk di tepian ranjang, dan tangan berkuku panjang merangkul tubuhku, satu dari pundak sampai perut. Satu tangan lagi dari samping menutup wajahku dengan telapak tangan dan jemari bercakar itu. Tangan siapa ini? Batinku bertanya. Saat mau bergerak semua serasa kaku. Kepala berambut panjang mulai maju ke depan dari sisi sebelah kiri. Mataku hanya bisa melirik melihat wajah menakutkan itu. Tulang pipi dan rahang jelas terlihat, dengan kulit hitam, mata hitam, semua hitam. Hanya barisan gigi kotor yang berbentuk seperti gergaji itu menyeringai. Sosok ini hanya tulang yang terbungkus kulit, tapi sangat menyeramkan. Lidahnya mulai menjulur bergerak, seperti lidah ular yang bercabang. Baunya sangat amis. Belatung, kecoa kecil, kutu, dan banyak lagi keluar dari rambutnya yang mulai menggerubutiku. Dengan jemari kurusnya, setan ini mulai membuka lebar mulutku. Semua hewan itu masuk ke dalam tanpa diperintah. Hanya tatapan mengerikan, juga senyuman menjijikannya terlihat. Tubuh kakuku masih hanya terdiam tanpa gerak.
membiarkan semua itu memenuhi mulut, juga menjalar masuk ke dalam tenggorokan, semakin ke dalam. Mual mau muntah merasakan itu semua. "Kamu harus mati." Bisikan itu mengembus telingaku. Lidah panjangnya menyapu muka hingga basah oleh liur yang berbau amis itu. Setelah semua belatung, kecoa, kutu habis masuk ke dalam tubuhku, tangan juga kepala itu secara bersamaan mundur melepaskan tubuhku. Aku hanya tersungkur ke lantai, memuntahkan semua isi dalam perutku. Namun semua hewan yang masuk tadi, tidak ada satupun yang keluar. Belum sempat bangkit, tangan itu sudah menjambak rambut, memaksa kepalaku melihat sosok yang kini berdiri membungkuk di hadapanku. Sosok wanita kurus kering, tanpa pakaian, semua tulang terlihat, dengan ekor yang ujungnya berambut itu. Setan jenis apa seperti ini? Karena baru kali ini mataku melihat makhluk ini. Belum berhenti tanyaku, dia membuka mulut sangat lebar, lalu menelan seluruh wajahku. Yang aku lihat hanya jutaan belatung di dalam sana, sampai semua tidak terlihat lagi. Di mana sosok gendruwo yang biasa menolongku? Saat kejadian seperti ini makhluk itu justru menghilang tanpa membantu. Bahkan bisikannya pun sama sekali tidak terdengar saat aku membutuhkan itu. Ketenangan diri dimiliki bagi manusia yang berjalan apa adanya, mensyukuri karunia-Nya, tanpa mencampur adukan kehidupan nyata dengan yang tidak kasat oleh mata. Beruntung bagi kalian yang hanya lurus meniti kehidupan, karena alam lembut sangat mengerikan terlihat. Mendapatkan berbagai teror ilmu hitam, juga ancaman goib, seakan ini semua menjadi peperangan yang dipicu oleh sebuah pengkhianatan. Andai semua ini dapat dibicarakan, diselesaikan. Harta benda tanpa berguna rasanya tidak sanggup menolong, bahkan menjadi pembenteng dengan adanya perseteruan astral ini. Bangkit dari terdudukku di atas lantai, langsung keluar kamar mencari manusia laknat yang masih asik duduk di sofa menonton TV. Dengan beringas aku menuju arahnya. Aku sudah sangat diliputi oleh amarah yang membara diri. "Apa yang kamu lakukan? Mau mencelakakan aku? Apa salahku, Kang?" tanyaku dengan penuh emosi. Melihat amarahku, laki-laki yang terduduk itu pun terkejut. Juga dengan muka kebingungan, dia bangkit dari duduknya. "Ada apa, Mas?" dia bertanya dengan bingung. "Banyak ngomong kamu," ucapku dengan nada membentak. Lalu tangan kiriku mencekik lehernya. Mata sudah melotot menatap ke arahnya. Dia hanya berusaha mengelak. "Mas, sabar Mas, kamu kenapa?" tanyanya. Tanpa basa-basi lagi, kupukul wajahnya dengan tangan kananku dengan sekuat tenaga, sampai dia terjengkang di atas sofa. Darah mengucur dari hidung. Masih dengan kepolosannya, dia mencoba menahanku. Kedua tangannya diarahkan ke depan, seperti menjadi pertanda menghentikanku. "Sebentar Mas, aku beneran tidak tahu Mas. Sabar Mas Bam, sabar," ucapnya keluar dengan mimik yang memelas. Menyaksikan itu, aku menarik nafas, menahan emosiku yang sudah sampai ke pangkal ubun-ubun. Meski badan masih bergetar karena berkecamuk amarah yang harus aku redakan. Tanpa sempat menerima penjelasan apapun, aku suruh pemuda itu pergi tinggalkan rumah. Meski di luar sana sudah gelap, juga tanpa memperdulikan mau bagaimana dia sampai di rumahnya. Yang aku rasakan hanya masih dengan lingkup jengkel dalam hati. Cuma terdiam, merenung, lalu kembali ke dalam kamar untuk merebahkan badan. Karena sudah lelah atau pengaruh badan yang terasa kurang enak, mata terpejam menuju tidur. Belum berselang sampai benar-benar terbuai lelap, sebuah lintasan mimpi aneh muncul. Kembali melihat sosok almarhumah ibu dengan duduk di atas batu. Perlahan aku menghampiri sambil bertanya, "Simbo kenapa di sini?" Aku bertanya. "Sudah keblinger. Berhati-hatilah untukmu berjalan, Le, anakku. Kiri kananmu semua akan mencelakakan hidupmu," ucap Simbo. Hanya tertunduk mendengarkan yang bisa aku lakukan di alam mimpi ini. Tanpa menjawab apapun, terlihat batu yang diduduki Simbo tiba-tiba berkobar menyalakan api
yang sangat besar membakar tubuh orang tuaku. Aku ingin berlari menyelamatkannya, tapi yang ada kaki berat untuk melangkah. Sekuat aku berusaha, namun sama sekali tidak bisa. Mata ini menatap ibuku yang terbakar. Tangannya menjulur ke arahku, seakan meminta pertolongan. Terlihat raut wajahnya sangat sedih, menangis. "Mbok, si Mbok." Teriakku menjulurkan tangan, ingin meraih tangannya. Namun sampai api itu melahap tubuh wanita tua itu, aku tanpa bisa berbuat apa-apa. Hanya ucapannya terdengar. "Le, doakan ibumu. Jangan terlena dengan duniawimu." Ucapan itu sampai api semakin besar, membakar orang tuaku, tanpa menyisakannya lagi. Aku yang hanya terus meneriakinya, memanggil namanya, bersimpu dalam tangis, juga sesal. Tersentak terbangun, mengusap mataku yang penuh akan linangan air mata, menyebut lirih nama itu. "Simbo." Pagi ini aku mengambil 2 tas besar. Satu aku isi dengan pakaian, satunya lagi menjejali dengan tumpukan uang. Mengunci semua pintu, lalu melajukan mobil menuju kampung halamanku untuk sementara waktu mencari ketenangan diri. Hanya meninggalkan pesan pada seseorang yang bisa aku percaya. Dia yang aku suruh mencari orang pintar atau paranormal, memberitahu kalau harus pulang kampung untuk meninjau pembuatan rumah di sana. Di perjalanan sempat singgah untuk sekedar makan, namun sepanjang perjalanan serasa ada yang membuntuti. Apa hanya pikiran parnoku saja? Bagaimanapun setelah mimpi semalam, aku harus tetap waspada. Diselamakan juga teringat akan ritual yang tetap harus aku lakukan, tapi sedikit tenang, karena malam purnama masih bulan depan. "Pesen nasi pakai ayam bakar, minumnya es jeruk mbak," kataku pada pelayan warung. "Iya mas, ditunggu sebentar," ia menjawab. Tidak seberapa lama hidangan itu sampai. Ayam bakar madu kesukaanku. Saat ini menggigit paha ayam bakar itu, di sampingku sudah duduk wanita yang berwujud hitam gosong, sama persis seperti paha ayam yang ada di tanganku. Perlahan ia menoleh, melirik ke arahku, lalu menatapku tanpa berbicara. "Simbo," kataku terkejut. Seluruh badan sampai semuanya hangus terbakar. Bahkan sisa asap masih terlihat. Keluar dari seluruh tubuhnya hanya embusan asap putih yang keluar dari mulutnya saat dibuka. Aku letakkan makanan itu, lalu hanya minuman es jeruk yang aku pesan. Saat kembali menoleh ke arah sosok tadi, dia telah lenyap menghilang. "Kenapa semuanya meneror hidupku?" tanyaku dalam hati. Melihat ayam bakar di depanku ini, bikin rasa lapar ini seketika hilang. Yang terbayang justru Simbo yang hangus itu. Membayarnya lalu kembali melanjutkan perjalanan yang masih jauh. Beberapa kali panggilan masuk dari Surti, aku abaikan. Serasa muak dengan semua kejadian hidup. Apesnya lagi saat mengantri bensin di sebuah pom. Mataku memandang laki-laki yang bernama Tommy, suami dari Nurhayati. Ingin rasanya mencelakainya di sini, menantangnya duel sebagai laki-laki. Tetapi ada sebuah larangan dalam hati. Masih memiliki sedikit rasa belas kasihan padanya. Tanah itu sudah mulai digarap. Pondasi juga besi rangka rumah sudah terlihat berdiri. Sekat tanah yang dibuat oleh galian itu pun sudah dikerjakan oleh tukang. Beberapa orang masih sibuk mengerjakannya di sore ini. Namun tidak terlihat Pak Sarwidi sebagai mandor di situ. "Permisi," salamku mengucap sambil mengetuk pintu rumah Pak Sarwidi. "Silakan," suara wanita menjawab dari dalam. Pintu dibuka dan terlihatlah Nurhayati dengan tatapan yang sedikit sayu. Senyumnya menghias walau terlihat basa-basi. "Bapak ada Dek Nur?" tanyaku. "Oh, Bapak baru pergi beli bahan bangunan mas, belum pulang. Mari ditunggu dulu." Nurhayati menjawab juga mempersilahkan masuk. Dengan duduk di ruang tamu sambil menunggu, ia pun pergi ke dalam untuk mengambil minum.
Tidak seberapa lama, Dek Nur keluar membawakan secangkir kopi dan duduk menemani aku ngobrol. Pembicaraan kami seadanya. Apa yang aku tanyakan dia hanya menjawab seperlunya dengan sopan. Memang gadis pujaan hati. Batinku membisik nakal. Sambil menyeruput kopi dan menikmati rokok yang ditemaninya, membuat suasana hati ini tenang, bisa meredamkan peristiwa yang sedang aku alami. Lah, Mas Tommy mana, Dik? Tanyaku berbahasa basi. Mas Tommy pulang seminggu sekali, Mas, kerja di kota, balasnya. Kerja apa? Lanjutku bertanya. Pabrik kayu lapis, Mas, jawabnya dengan menunduk. Walah, gajinya berapa itu? Apa cukup buat kebutuhan Dek Nur? Tanyaku terucap seakan mengejeknya. Ya lumayan, Mas, dipas-pasin saja, jawabnya dengan raut wajah gak tidak suka. Perbincangan itu terus mengalir sampai aku memberikan uang 5 juta padanya. Tujuanku hanya ingin mengambil simpatinya, merebut hatinya dengan hartaku. Meski awalnya dia menolak, tetapi karena aku memaksa untuk menyimpannya, juga dipergunakan jika perlu. Akhirnya wanita di depan ini pun menerima. Melihat cara berpakaian yang sedikit kedodoran, mengundang mataku untuk nakal menatap. Namun ketika mata sampai memperhatikan perutnya yang membesar itu, muncul rasa malas melihat lagi. Mengubur rasa itu tidak akan semudah mengubur harapan. Terkadang memperlihatkan senyuman meski menangis di dalam hati, ketika masih mengharap cinta yang tanpa pernah tersentuh. Dengan kecanggungan obrolan ini, kembali dia menyelimuti kami berdua. Dia yang hanya tertunduk menyembunyikan wajahnya, aku yang hanya terus menatap tanpa berucap. Tiba-tiba sampai suara sepeda motor Pak Sarwidi terdengar. Lah dari tadi, Mas? Tanya Pak Sarwidi. Iya Pak Sar, sudah lumayan lama ini, jawabku. Santai dulu, Mas, mau ngontrol yang turunkan material, imbunya. Iya Pak Sar, silakan, kataku. Pak Sarwidi yang hanya meletakkan helm lalu kembali keluar untuk mengecek kembali bahan bangunan yang mau dibongkar. Aku yang tetap duduk di sini masih sangat betah karena ditemani dengan wanita yang kini telah menatapku. Dek Nur, saya mau bilang. Aku membuka omongan. Bilang apa, Mas? Lembut sautannya terdengar. Sudah lama kalau saya ini suka dengan Dek Nur, ucapku memberanikan diri. Iya Mas, saya juga sudah tahu kok, jawabnya. Sungguh ungkapan yang seakan menyumbat mulutku dan tidak bisa berucap apa-apa lagi. Karena dia selama ini tahu tentang rasa yang selalu aku pendam. Namun dari mana Nurhayati dapat menerka itu? Apa terlalu terlihat jika sejauh itu aku menyembunyikan perasaan? Makin berdebar terasa dalam hati, antara senang juga kaget. Lah, kok Dek Nur bisa tahu? Kini aku yang berbalik bertanya. Iya, dari dulu kan Mas Bambang sopan, juga baik kepada saya, jawabnya dengan muka memerah. Ya, tapi sudah milik orang, ucapku menyindir. Maksud Mas apa? Tanyanya mendengar pertanyaanku. Aku nunggu dirimu jadi milikku, kataku sambil berdiri. Lalu aku meninggalkannya terdiam dalam duduknya, melangkah keluar untuk melihat suasana di luar sore ini. Dan dengan ucapku tadi pasti akan jadi pertimbangan buat Nurhayati, karena aku saat ini sudah memiliki segalanya dibandingkan dengan Tommy, suaminya itu. Karena hari menjelang malam dan di sini pun tidak ada tempat untuk tidur, mau menginap di rumahnya Pak Sarwidi juga sangat sungkan, takut merepotkan. Mencari hotel di kota terdekat adalah menjadi gagasan pikiran ini, agar bisa beristirahat juga tenang dalam bersantai. Kumandang azan maghrib terdengar. Di saat serup inilah aku memulai start mobil menuju kota. Waktu yang seharusnya berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kala candikala mengusung gelap. Namun semua itu tanpa terlintas dalam pikiran. Santai menyusuri jalanan yang mulai gelap di tepian sawah-sawah, mulai meremang terlihat. Arakan burung terlihat bergerombolan di kejauhan, beranjak pulang.
Sinar-sinar jingga di tempat yang jauh itu sedikit memberi kesan indah, dan selintas di dalam mobil, di bangku pas di belakangku, terlihat sosok wanita dengan rambut acak-acakan menutup wajahnya. Kembali aku lihat melalui kaca spion dalam mobil, namun wanita itu menghilang. Barusan apa ya? Suaraku bertanya sendiri. Daripada berpikiran yang tidak-tidak, lebih baik aku memutar musik saja, pikirku. Namun suara yang keluar bukannya lagu dangdut kesukaanku, tapi suara kemeresek kayak radio tanpa sinyal. Aku keluarkan piringan kaset VCD, lalu memasukkannya kembali, tapi hasilnya sama. Ini kenapa? Malah rusak, gerutuku. Aku menepikan mobil, mengecek VCD dengan mengutak-atiknya, juga memencet tombol sesuka hati. Tetap saja sama. Perlahan mulai ada suara di tengah berisiknya storing sound mobil. Suara bayi menangis, dari pelan samar-samar sampai jelas terdengar. Oh, sejak kapan Maggie Z ada backsound bocah nangis? Seruku kebingungan. Selain suara tangis bayi, kini juga terdengar suara wanita. Ingat aku, wanita yang kamu bunuh bareng dengan anak bayiku. Suara itu jelas terdengar. Apa sih ini? Bingungku. Aku dan anakku kamu tabrak tanpa bertanggung jawab. Aku akan menuntut balas. Suara wanita juga bayi menangis itu mengingatkanku pada kejadian waktu itu, saat aku secara tidak sadar menabrak seorang ibu, juga anak bayi yang digendongnya. Apa ini roh mereka? Cepat kilat mematikan DVD itu, kembali menjalankan mobil. Tidak lama benda itu menyala sendiri, tanpa tersentuh, dan kembali terdengar tangisan bayi, juga perkataan wanita. Nyawa dibalas nyawa. Hanya menelan ludah yang terasa getir, dan juga merasakan ada ketakutan yang menyelimuti. Rasa-rasa kembali muncul mengingat akan kasus tabrak lari waktu itu. Mencoba abaikan semua itu, fokus berkendara. Sampai di depan sana sudah terlihat jembatan yang di sampingnya tubuh pohon beringin sangat besar. Dari dulu area ini menjadi momok buat warga yang melintas di sini. Tempat angker di siang hari saja terlihat horor, apalagi saat ini sudah malam hari. Semakin laju mengegas kendaraan menembus malam yang kini sudah mulai berkabut. Jarak pandang tidak seberapa jauh ke depan membuat aku kembali pelan, hanya seperti tertawa samar terdengar. Ada ketawa wanita. Aku sedang dalam mobil, bagaimana itu terdengar? Batinku bertanya. Jauh perjalanan yang tertempuh namun seakan tanpa memiliki ujung. Aku sangat hafal jalur jalan dari desa menuju kota, tapi jalan ini seakan berbeda. Apa karena tertutup kabut malam? Tidak seberapa lama, kembali di depan sana terlihat pohon beringin besar, juga jembatan tadi yang sudah jauh aku tinggalkan. Kedua kalinya melalui jembatan ini, sangat aneh. Tetap aku lanjutkan lajukan mobil. Sekitar 1 jam menyetir agak sedikit lega, karena di kejauhan sudah terlihat lampu-lampu kota. Dengan menghela nafas panjang, merasa tenang melewati jalur angker tadi. Sebuah penginapan yang halamannya cukup luas, terparkir banyak mobil juga motor di sana, menandakan banyaknya tamu yang menginap di losmen ini. Tanpa pikir panjang, langsung memarkirkan mobilku di halaman. Bangunannya cukup unik, seperti rumah bersusun, dengan pelang nama penginapan. Taman yang dihias dengan kolam kecil, bercahaya beberapa lampu. Memasuki koridor yang ada 4 anak tangga sebagai pijakan awal, lalu jalan masuk ke lorong. Di situ ada meja penerima tamu. Malam Mbak, masih ada kamar kosong? Tanyaku. Ada Mas, untuk berapa orang? Wanita itu bertanya. 1 saja, saya sendiri, jawabku. Ini untuk kamar 1 kasur, juga room sudah tersedia kelengkapannya. Ini daftar harganya. Petugas losmen itu menyodorkan buku harga kamar. Baik, saya pilih yang ini. Bayar di muka atau nanti waktu check out? Aku kembali bertanya. Nanti saja Mas, mari saya antar, katanya ramah. Sebelum diantaranya, wanita itu pun memberikan 2 handuk besar, juga handuk kecil, sikat gigi, odol,
juga sabun berukuran kecil. Kamar tidak begitu luas, aku masuk. Ya lumayan untuk malam ini bisa tidur nyaman, dengan harapan bisa nyenyak tanpa gangguan mimpi yang aneh-aneh lagi. Karena hampir setiap tidur mimpi yang hadir pasti seram. Malam itu, saat mata sudah terpejam, dingin tiba-tiba terasa, seperti basah kasur yang aku tiduri. Bantal yang semula empuk kini terasa mengganjal keras di kepala. Tangan meraba mencari selimut, tapi tidak ketemu. Yang tersentuh justru seperti rumput atau pohon kecil. Perlahan aku sadarkan pemikiran, perlahan membuka mata. Terkejutnya aku yang terbangun, sudah tertidur di cungkup kuburan, dikerebuti oleh berbagai makhluk yang menatap. Sosok mengerikan berbagai pocong, juga kuntilanak dengan jumlah yang banyak, berkumpul mengelilingi. Terduduk aku seketika dengan nafas yang sangat sesak ngos-ngosan. Di antara sela pahaku ada kepala tanpa rambut, mukanya putih, matanya semua hitam, barisan giginya hitam saat tertawa. Aku hanya teriak lalu mencoba mundur, namun kepala itu menggelinding mengikuti. Sampai di belakangku sudah berdiri kuntilanak dengan ketawa menakutkan. Sosok itu membungkuk ke arahku, menyeringai dengan mata hitamnya melotot lebar. "Tolong, tolong!" teriakku memanggil pertolongan. Namun riuhnya dedemit itu semakin mendekat dengan ketawa. Pocong berlompatan semakin dekat. Kuntilanak juga melayang ke arahku. Kepala di sela selangkangan ini terus tersenyum. Matanya memandang tajam ke arahku. Tangan pocong-pocong itu mulai keluar dari kafan kotornya. Para kuntilanak pun sama menjulurkan tangan-tangannya, hingga semua merayap mengelus, menyentuh semua tubuhku tanpa tersisa. Tangan busuk itu terus bertumbukan mendekap semua muka, sampai mulut, juga hidungku susah bernafas. Meronta, hanya itu yang bisa aku lakukan. Cengkraman tangan dari setan-setan itu menekan tubuhku, membenamkanku ke dalam liang kubur. Sampai ada beberapa tangan yang menjambak rambutku dari dalam, menarik tubuh ini, menyeret dengan mencengkram leher, tangan, juga kaki, menarik ke bawah. Terus dibawa masuk, memperlihatkan semua lembut di atas sana, seakan mengantarkanku ke astra lain di dalam liang lahat ini. Tatapan mereka semua mengerikan dengan wajah menakutkan. Seketika aku berteriak. Rombongan setan yang mengantarkanku ke dalam liang kubur. Tangan-tangan pucat menarik terus ke dalam. Semakin gelap, semakin dalam, seakan kubur ini tanpa ujung. Teriakku terdengar sangat kencang, sampai paruh suara ini terdengar, mengharap ada telinga manusia mendengar, lalu datang menolong. Tanah gelap di sisi kanan juga kiri mulai berguguran. Wajah-wajah menyeramkan dengan mata putih bercahaya bermunculan. Dari atas turun sosok hitam sangat besar, terbang turun. Dengan cakarnya, dia mencekik leherku, lalu mencoba menarik dari tangan yang menarik dari bawah. Demit ini mau menolongku, atau mau membunuhku? Tanyaku dalam hati. Sampai jemarinya keras mencengkram leher, sesaknya dada sangat susah untuk bernafas. Pandangan yang mulai buyar, bagai kerlipan kunang-kunang sangat banyak menghias. Lambat laun menjadi gelap, lalu tanpa bisa mengingat apapun lagi. Kerumunan warga datang menyaksikanku tergeletak di atas sebuah makam, tanpa sadarkan diri. Terlihat oleh mata ini pertama terbuka, wajah lelaki tua dengan ikat kepala warna batik, mencipratkan air ke muka. Mulutnya berkomat kamit, seperti mengucapkan mantra. Dengan tersadar, aku disambut riuh ucapan syukur semua orang-orang di sini. Ada juga berbagai celetukan terdengar dari mulut mereka. Kini aku seperti orang bingung atau seperti orang linglung. Kenapa sampai berada di tengah kuburan? Ku amati mobil yang terparkir pas di pintu masuk pemakaman yang berkapura melengkung itu. Bajindul, aku dikerjain demit lagi, ucapku. Lalu terdengar orang tua di depan berucap, "Kamu kenapa bisa nyasar sampai ke sini?" "Semalam di sini tuh losmen, Pak. Saya nginep di sini, nggak taunya kuburan," kataku menjawab. "Di sini memang angker. Ya sudah, pulanglah kamu nak, sudah aman," kembali Pak tua itu berkata. Dengan badan yang merasakan sakit semua, leher juga terlihat memar memerah. Namun semua itu tanpa sebanding karena masih diberikan keselamatan, diberi kesempatan untuk tetap hidup.
Namun rasa lelah kini mulai aku rasakan, yang hidup tanpa mendapat ketenangan. Teror demi teror terus berdatangan tanpa berhenti. Kabar dari sahabatku yang mencari orang pintar pun belum ada. Hanya pagi ini entah mau kemana, tujuan sama sekali tidak tahu. Mau pulang ke rumah masih malas, mau kembali ke tempat Pak Sarwidi juga semakin malas. Hanya melanjutkan kendaraan tanpa mengerti akan sampai di mana. Hidup kacau balau, merasa bingung, juga sangat merasa takut dengan berbagai kejadian itu. Apakah tanpa pernah berhenti semua ini? Aku benar-benar merasakan capek, ingin menghentikan semuanya. Berawal dari pesugihan itu, kini tanpa memiliki ketenangan. Yang diri ini rindukan kehidupan dahulu. Walau pas-pasan, kerja banting tulang, semua itu nyaman penuh berkah. Sedikit membayangkan masa lalu, mengingatkan dengan sebuah janji. Sedari pemakaman Simbok, sampai detik ini, sama sekali belum aku bersiarah lagi. Bahkan lupa untuk mendoakannya. Anak seperti apa aku ini? Ucapku dalam lamunan. Tanpa terasa air mata ini menetes, menggali sendiri keruhnya hati, dan kuasa Tuhan telah mengembalikan sedikit hidayahnya. Kembali memutar haluan, kini mobil aku lajukan ke arah rumah yang baru dibangunkan. Sore itu tiba, dan langsung pergi ke makam kedua orang tuaku. Gundukan yang hampir rata dengan tanah, ditumbuhi lebatnya rumput liar. Betapa tidak terurusnya makam ini. Tersimpu diri ini dalam tangis, mencabut semua rerumputan itu, panjatan doa yang aku hadiahkan untuk kedua mendiang. Lemah, mengingat selama ini melupakan kalian. Maafkan aku, Pak. Mbok telah dibutakan dengan duniawi. Sepulangnya ziarah, Pak Sarwidi, nanti tolong sekalian dipasangkan cungkup di pemakaman Bapak juga Ibu, suruhku. Oh iya Mas Bambang, saya pesankan cungkup, besok biar langsung dikerjakan tukang, jawabnya. Iya Pak Sar, sekalian mau ngerepotin lagi buat tasyakuran di rumahnya Bapak, kembali ucapku. Iya Mas, gak apa-apa, biar nanti istriku dengan Nur nanti panggil tetangga membantu, kata Pak Sarwidi. Dengan memberikan dana untuk itu, kini aku berdiam diri di sini, di rumahnya Pak Sarwidi. Numpang menginap untuk besok agar bisa ikut membantu arahkan tukang saat membentuk maesan nisan kuburan. Kami hanya mengobrol dan duduk di ruang tamu dengan membicarakan soal pembangunan rumah. Dana untuk bahan bangunan juga sudah mulai habis. Pengutaraan Pak Sarwidi padaku dengan menambahkan 600 juta lagi, hingga total semua sudah menjadi 1 miliar. Tidak lupa bonus untuk beliau juga langsung aku berikan. Dengan kembali membuka tas yang berisikan tumpukan uang, mengambil juga menghitungnya. Kembali rasa kuasa kesombongan menyelimuti diri. Gelap mata akan harta duniawi dalam diri ini seperti tidak pernah ada habisnya. Tamak, rakus, tanpa kepuasan, selalu membisikkan kata kurang. Terbelalaknya mata laki-laki di depanku melihat uang milikku. Terlihat muka kehausan harta juga tersirat. Meminta bantuan istri juga Nur Hayati untuk menghitung uang-uang itu. Semua terperanjat melotot meja tamu yang kini bertumpukan lembaran kertas berharga itu. Andai kalian tahu, ini belum seberapa dengan milikku di rumah sana, batinku berucap dengan barengan tawa iblis yang menyeruak. Dengan sengaja memperlihatkan itu semua agar misi memikat hati gadis yang tengah hamil ini terlaksana. Menyentuh barang tanpa haknya itu hanya akan membungkus diri dari sifat setan. Apalagi termakan barang dari uang haram, darah, daging, jiwa raga akan terbelenggu ke dalam logika kemurtatan. Usai pembuatan nisan orang tua, kini aku kembali pulang ke rumah meski sudah sangat larut malam. Terlihat semua lampu masih gelap karena beberapa hari aku tinggalkan. Nuansa mistis rumah ini juga terasa. Bau apek pengapnya udara membuat tidak nyaman tercium. Lantai yang sudah mulai berdebu, padahal tidak seberapa lama ditinggalkan. Mas, kamu salah paham sama aku. Aku gak tahu menahu soal kejadian kemarin itu. Sampai kamu pukul juga usir aku. Ingat mas, semua hal ada balasannya.
Sepucuk surat yang aku temukan di dasar lantai kala membuka pintu. Ternyata kejadian kemarin membawa luka hati pada pemuda itu. Yang pasti ini akan melahirkan permasalahan baru lagi. Hanya meremas sepucuk kertas lalu membuangnya di tong sampah. Apapun itu aku harus hadapi apa yang sudah aku mulai. Gedoran kamar keramatku terdengar. Entah makhluk apa lagi ini. Baru juga sampai sudah mengusik. Geraman suaranya terdengar seperti nada amarah. Aku membuka pintu kamar yang terkunci itu. Sosok genderuwo tengah bertengger dengan tatapan mata memerah. "Apa maumu?" tanyaku. "Kembalilah melakukan ritual. Aku diutus Raja Genderuwo menyampaikan." Suaranya terdengar. "Nanti di malam purnama, aku kembali ritual," ucapku. Tanpa menjawab, lelembut itu lalu menghilang seketika hingga kembali hening semua. Seisi kamar juga rumah ini. Duduk dengan menonton TV, tiba-tiba datang orang suruhanku dengan Surti. Entah kenapa mereka bisa berbarengan, juga tahu kalau aku sudah sampai di rumah malam ini. Tanpa basa-basi mereka duduk dan membuka cerita jika sudah menemukan orang sakti yang bisa mengatasi semua keruwetan ini. Besok pergi ke sana, semua pada ikut. Ajakku ke mereka berdua. Hanya anggukan kepala terlihat, menandakan kesepakatan pemuda itu dan Surti. Namun di sini ada keganjilan terlihat di tatap mata mereka berdua. Bahkan yang menjadi tanya, sejak kapan mereka berdua jalan bareng seperti ini? Apakah aku sudah dipermainkan mereka? "Mas, capek nggak?" rayu wanita itu. "Kenapa emangnya?" tanyaku dengan nada tidak suka. "Surti pijitin yuk di kamar," katanya sambil menarik lenganku manja. Mendapat perlakuan itu aku mengikutinya sambil melihat ke arah laki-laki yang tengah terduduk sendiri itu. Hanya senyum terlihat di wajahnya, sebuah senyuman tanpa ketulusan. "Silahkan lanjut saja Mas Bam," katanya. Lalu aku mengikuti langkah Surti yang menuntun masuk ke dalam kamar. Hanya merebahkan badan, dengan secepat kilat dia sudah duduk di atas tubuhku. Lalu dengan jemarinya mulai memijat tubuh ini. "Buka saja bajunya ya Mas, biar gampang mijitnya," kata manisnya terucap. Menurutinya itu yang aku lakukan. Lalu kembali dengan posisiku tengkurap di atas kasur. Dengan dia duduk di atas pinggangku. Diurut oleh Surti entah kenapa membangkitkan gairah secara tiba-tiba. Pemikiran bejat menyelimuti, membisikkan untuk berbuat maksiat. Tapi hal ini juga sudah sering kami berdua lakukan, jadi tanpa tabu lagi. Aku membalikkan badan, merengkuh tubuhnya untuk mendekat. Tatap mata birahi kami saling berpaut dan melakukan gerilya zina kembali. 40 menit berlalu, bercengkrama dengan wanita iblis ini. Antara tertidur dan tidak, telinga ini masih mendengar desahan Surti, sementara aku sudah sampai terkulai lemas. Membuka pelan mata ini, namun tidak mendapati wanita itu di dalam kamar. Justru suara itu terdengar di ruang tamu. "Brengsek!" teriakku geram. Namun kembali aku urungkan niat untuk mengamuk ke mereka berdua. Justru aku membiarkan semua itu berlangsung karena aku ingin tahu tentang semua ini, akan semua kejadian juga apa yang telah mereka berdua rencanakan padaku. Apa mereka berdua dalang di balik kematian tidak wajarnya Pak Karto, juga berbagai santet yang aku alami. Aku harus tahu semua ini dengan pura-pura tidak paham. "Udah, aku masuk kamar lagi, nanti ketahuan Mas Bam," suara Surti terdengar. Saat pintu kembali dibukanya, aku hanya pura-pura tidur sampai betina setan ini kembali merebah di sampingku. Pagi ini mengikuti arahan mereka berdua untuk mendatangi paranormal itu tanpa memperlihatkan kecurigaanku. Masih sangat rapi mereka bersandiwara di hadapanku dengan peranan masing-masing. Di sini pun aku berperan sebagai diri aku yang berlagak bego, menutupi kemuakanku pada mereka berdua. Jadi aku salah mencurigai dia, memukuli laki-laki itu. Batinku berkata. Tujuan kami sampai di sebuah rumah yang terlihat kuno dengan pagar tertutup, seperti rumah tanpa penghuni. "Benar ini rumahnya, Kang?" tanyaku. "Iya Mas, ini rumahnya Mbak Darso, orang sakti," jawabnya.
Lalu kami bertiga masuk dengan melewati pagar yang tidak terkunci itu, mengetuk pintu kayu. Lalu muncul orang tua dengan tatapan sedikit melotot ke arahku. "Sudah, cepat masuk," kakek tua itu menyuruh. "Iya mbah, permisi," jawabku. Rumah yang kelihatan angker dengan pencahayaan yang sangat minim. Hanya lampu sentir menyala sebagai penerangan. Tungku arang menghias sebagai pembakar kemenyan. Bunga dalam nampan dan 3 buah keris berdiri dengan sendirinya. "Gelap mukamu, setan semua mengerubuti ragamu," ucapan laki-laki tua itu tiba-tiba, seakan dia tahu apa yang terjadi pada diriku. "Bagaimana mbah?" kataku tanpa paham. "Jangan khawatir, semua di demi tidak bakal menyentuh dirimu karena sudah datang kemari," imbuhan ucapnya. Aku hanya tersenyum dan masih menganggap ini bagian dari drama mereka berdua yang ciptakan. Saat aku tidak yakin dengan kemampuan orang tua ini, lalu dia bangkit dari bersilanya, mengajakku masuk ke dalam sebuah kamar. "Apa kamu tidak tahu jika kedua manusia itu ular?" Tiba-tiba Pak tua itu memberitahu. "Maksudnya bagaimana mbah?" Aku masih bertanya dengan kepura-puraan. "Wis, tidak usah bohong nak, aku akan menolong," ucapnya meyakinkan. Setelah semua dijabarkan, dan disinilah aku tahu jika mereka berdua juga main dukun dengan yang lain. Menyantet aku juga Pak Karto. Bahkan Surti juga mengirimkan guna-guna untuk memelet agar diri ini tunduk pada kemauannya. Kebejatan mereka sangat mengerikan. Bahkan niat busuk mereka untuk mencelakai hanya karena rasa iri hati yang tidak mendasar. Dengan menerima sebuah ajimat dari Mbak Darsono untuk perlindungan diri dari ilmu hitam yang mereka kirim ke depannya, kini sudah tenang dan lega mendapatkan gambaran betapa piciknya mereka berdua. Surti sudah jelas jika ingin memporoti hartaku. Kalau si Kadrun dia iri karena mantra pesugihan sate gagak tidak diberikan oleh Pak Karto. Sementara Endro, dia memang tidak tahu soal semua ini. Justru dia yang aku curigai. Hanya mencari di mana keberadaan Endro atau yang sering dipanggil Paijo itu. Ingin meminta maaf untuk menyelesaikan perseteruan karena salah paham. Namun sebelum melanjutkan pencairan, terlebih dahulu mengantarkan mereka berdua untuk pulang ke rumah masing-masing. Siang yang menyisipkan kata kekecewaan terhadap mereka berdua masih saja aku simpan. Walau sebenarnya ingin sekali menyelesaikan semua ini dan menjalani kehidupan tanpa harus mengenal mereka lagi. Mendatangi rumahnya namun kosong. Mencari di tempat tongkrongannya juga tidak ketemu. Kemana perginya orang ini? Saat dicari sangat susah. Nomor handphonenya juga tidak bisa dihubungi. Lalu karena sudah lelah, aku putuskan untuk kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, seorang berjaket hitam mengenakan topi menutup mukanya, dengan duduk di atas motor yang terparkir di luar pagar rumahku. Siapa dia? Batinku bertanya. Aku hanya menghentikan mobil, lalu turun untuk menghampiri agar lebih jelas siapa lelaki ini. Saat aku hendak bertanya, lalu dia bangkit dari duduknya tanpa memperlihatkan wajahnya. Tiba-tiba kilatan belati menyambar ke arahku, menusuk tubuhku berkali-kali. Koyakan baju, juga daging yang aku rasakan mengeluarkan darah yang mengucur keluar. Jahanam, teriakku. Lalu tersungkur tanpa bisa melihatnya lagi. Jimat itu bukan untuk kebal. Kesaktian dari genderuwo itu juga telah meninggalkan tubuhku. Kini aku hanya berdiri melihat tubuhku sendiri tersungkur di atas tanah dengan darah yang menggenang. Dengan rasa tidak percaya menyaksikan kejadian ini, apakah kini aku telah mati? Melukai hati akan berdampak pada kelukaan fisik. Berbenah selagi kita dibisikkan kesadaran, karena ajal tidak menunggu manusia bertobat terlebih dahulu. Tertegun menyaksikan tubuh tak bergerak itu, kerumunan warga berbondong-bondong datang melihat. Security yang bertugas di perumahan itu sibuk membalikan badan yang sudah terkulai bersimbah darah. Setelah sekian lama suara sirene ambulan datang, dinaikkan badan itu ke dalam mobil tanpa bergerak. Di sebuah rumah sakit jasad itu sudah kaku dengan lubang di tubuh bekas tusukan. Seorang dokter dibantu beberapa perawat menjahit luka yang menganga terbuka itu.
Gemuruh datang ketika aku masih berdiri menyaksikan semua ini. Waktumu habis. Sosok Raja Genderuwo menakutkan itu datang menghampiri. Maksudmu apa? Aku yang bingung bertanya. Usaikan dendamu. Setelah itu aku akan datang menjemput. Ucap sosok itu dengan suara yang garang terdengar. Semua orang-orang terdekat berkhianat. Bahkan sampai pengakhiran hayatku harus dengan cara mati mengenaskan. Hal ini tidak akan usai sampai di sini. Ini sama sekali belum berakhir. Bersama angin, aku melayang entah kemana. Yang jelas di pelataran rumahku sudah terdapat line berwarna kuning untuk pertanda sedang diadakan penyidikan polisi. Beberapa warga menyaksikan itu. Juga terlihat dua manusia keji dari kejauhan mengintip aktivitas yang sedang berlangsung. Manusia tengik, ucapku. Surti yang bersembunyi di balik tubuh laki-laki bertubuh kembali itu. Terlihat muka mereka yang sangat sumringah, seakan berhasil dengan rencana yang telah dijalankan. Sudah mati manusianya, ucap lelaki di depan Surti. Terus kapan ambil uang-uang di rumah itu, Yang? Kata Surti bertanya. Sabar, nanti kalau sudah sepi, aku dobrak rumahnya. Kita keruk hartanya, dan kita hidup kaya raya sayang. Imbu Kadrun. Ucapan yang sangat membuat ingin mencekik leher mereka agar menyusulku mati. Sungguh sangat biadab perlakuan mereka berdua. Namun saat tangan ini ingin sekali mencabiknya, semua tanpa bisa berpegang olehku, bagai menyapu sebuah bayangan. Kenapa aku tidak bisa menyentuhnya? Ku melihat kedua manusia ular itu pun bergandengan meninggalkan area ini. Dengan berboncengan mereka terus pergi, tanpa aku ikuti. Dua sosok datang menghampiri. Kala aku terduduk di halaman rumah, dua sosok itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan mata, lalu meredup menghadirkan dua wujud yang aku kenal. Ikhlas, Le. Ini jalan takdirmu, ucap Simbok. Sudah waktunya kamu pulang, nak. Imbu bapak berkata. Belum, ini belum selesai. Masih ada yang mesti harus aku balas, kataku menyangkali mereka. Manusia itu hanya sekedar berjalan, dan yang menentukan takdir itu Tuhan. Jangan selalu lumuri hati dengan kebencian. Semasa hidup jalan yang kamu pilih sudah sangat kelam. Ini waktunya kamu menebus itu, sampai tiba masa kita hidup bahagia bersama. Sosok bapak menasehati. Belum, Pak, Mbok, aku tidak akan tenang sebelum manusia-manusia itu berkelimpangan mati. Aku kembali menjawab. Hanya raut kesedihan terlihat di wajah kedua sosok itu. Lalu dengan kebisuan keduanya kembali menjadi cahaya dan menghilang dari pandanganku, meninggalkan aku dengan kesendirian, memikirkan perkataan tadi. Apa seperti ini usai semuanya? Batin ini menyeru. Perarakan setan juga roh gentayangan menghias jagat, menjadi gambaran jika kematian mereka juga masih belum terikhlaskan oleh hati. Berbagai kesumat yang ingin menuntut balas, namun mereka semua seakan terjebak di dimensi ini tanpa ketuntasan hasrat. Semua yang aku miliki sama sekali tanpa arti. Rumah, mobil mewah, tumpukan harta benda, teronggok tak bergeming. Untuk menikmatinya kali ini juga tidak bisa. Hanya sebuah benda tanpa bernilai sama sekali. Itu semua ternyata bukan tujuan. Itu semua hanya kemauan rasa rakus selama dalam masa dunia. Jika aku harus memaafkan mereka, itu akan lebih baik untuk meringankan sedikit derah ketika Israel menghakimi dalam barzah. Ketika aku masih melamunkan makna kata ikhlas, langit menggulungkan mendung, angin kencang menerpa, bahkan sambaran petir menggelegar menghantam bumi. Dari atas rombongan Denawa dengan rantai menyeret 5 jiwa yang terlihat tersiksa, berteriak meminta pertolongan. Sosok hitam Raja Genderuwo muncul dengan muka garang menakutkan. Mereka sudah sampai masanya, sama sepertimu. Berat suaranya terdengar. Kenapa dengan mereka? Tanyaku. Jiwa mereka akan abadi di alamku sebagai budak hingga kiamat datang. Genderuwo itu menjawab. Aku hanya bisa melihat wajah itu satu persatu. Pak Karto, Surti, Kadrun, dan 2 orang yang tidak aku kenal. Tatap mereka penuh sesal. Ucapnya keluar dengan rintihan minta ampun. Apa ini? Tanyaku pada makhluk di hadapanku.
Kamu ingat kesaktian yang pernah kau minta? Mereka semua mati karena kesaktianmu. Jawabnya. Maksudnya? Kembali aku bertanya tidak paham. Mereka semua orang yang mencelakakanmu dan mati mengenaskan oleh genderuwo perewanganmu, pungkasnya. Lalu seperti tabir yang dibuka, aku menyaksikan kilas balik kematian mereka. Pak Karto mati karena paku ditancapkan oleh Denawa genderuwo di kerongkongannya. Karena awal mula pengkhianatan itu, dia yang mencetuskan gagasan untuk membunuhku. Merasa iri dengan keberhasilanku sementara dia tidak memiliki nyali untuk melakukan ritual itu sendiri. Surti dan Kadrun mati mengenaskan saat bersetubuh tanpa bisa dicabut. Itu juga ulah perewanganku yang membuat mereka gancet berlahan mati dengan aib yang tidak terelakkan lagi. Satu laki-laki itu adalah dukun yang kirimkan santet juga guna-guna padaku, ditemukan mati gantung diri karena ketakutan selalu diteror oleh bangsa genderuwo. Yang satu lagi mati kecelakaan setelah melakukan aksinya menusukku. Dia manusia bayaran suruhan Surti dan Kadrun, dan jelas kecelakaan itu karena matanya ditutup oleh Denawaku. Semua sudah menuai balas dan dijadikan budak selama bumi ini masih ada. Dan aku juga harus ikut bersama rombongan ini untuk menyemai buah tingkah laku selama hidup. Sebagaimanapun mengikat perjanjian dengan bangsa lembut hanya akan membawa diri ke alam kelam, alam tanpa ampunan. Dosa musyrik, dosa yang tanpa memilih, memilah pamrih Tuhan. Dera diterima di alam ini, juga di alam baka kelak. Kesakitan itu abadi. Rantai hitam besar dan panjang mulai dikalungkan di leherku, membelit semua tubuh ini. Sentakan seretan tangan kasar itu tanpa mampu aku lawan, sampai terdengar sebuah suara. Mas Bams, Mas. Kutolehkan pandanganku. Laki-laki tengah berdiri itu Endro atau Paijo. Laki-laki yang selama ini aku curigai. Ternyata dia selama ini tidak tahu apa-apa akan semua ini. Dia mengikuti langkah sesat kami karena hanya mencari rezeki. Semua hasil uang itu dia berikan ke fakir miskin, gelandangan di jalan-jalan, dan untuk mencukupi kebutuhan panti asuhan yang telah membesarkannya. Dia sama sekali tidak menikmati hasil uang haram itu. Kang Endro, maafkan aku Kang. Ucapku bersimpuh di hadapannya. Sosok itu hanya tersenyum lalu berucap, aku sudah memaafkan Mas, berhati-hatilah. Lalu muncul Mbak Darmo di samping Endro. Dengan telapak tangan dia mengusap kedua matanya, lalu wujud itu menghilang. Masih mau percaya dengan iblis? Masih ingin berhubungan dengan pesugihan atau tumbal? Gambaran ini semoga menjadi sedikit pengetahuan dan pelajaran untuk kita semua. Itulah akhir cerita yang berjudul Pesugihan Tanpa Tumbal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di cerita baru berikutnya.